Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah gabung anak Bapak Sulastri ya. Kita tunggu dulu teman-teman Sulastri, mikrofonnya udah ya. Coba tes mikrofon dulu Sulastri. Kedengaran suara Bapak Sulastri? Sulastri? Tes 1, 2, 3. Oke, Sulastri, Reza udah masuk. Lima 80. Oke, Riza Rifandi ya udah masuk. Semalanum. Bentar ya, kita tunggu kawannya dulu. Udah ya, Semalanum. Kemudian anak Bapak Reza Rifandi. Oke, Amelia Safrina. Anak Bapak yang di luar, jangan terlalu ribut ya. Ya Pak. Reza Rifandi mana nih connectingnya? Kita tunggu 5 menit ya. 5 menit lagi, 9.10 kita mulai. Jadi hari ini ada penyampaian materi. Kita tunggu dulu kawan-kawannya. Pak Pulu nampak bapak dua jawab Pak Mabsan ni. Ketangyun. Nah ya, Rina. Resma. Ya, alhamdulillah anak-anak Bapak sudah bisa membuat namanya masing-masing, tidak pakai nama HP lagi karena sudah terbiasa. Ada satu sesi kita cuma 40 menit, nanti akan mati, keluar lagi. Oke, M Sandi. Ibu Timah. Untuk kehadiran Bapak tunggu 10 menit. Jadi 9:10 kita mulai. Kita tunggu dulu kawan-kawannya. Oke, siapa lagi? Pastikan anak-anak Bapak yang online sekarang memegang nih buku biologi. Buku biologi kelas 10. Kita tunggu dulu kawan-kawannya nih. Oke.
Reza Rifandi R. Bentar, tunggu dulu kawannya. Reza Rifandi, oke. Dah, ada lagi kawan yang mau gabung? 3 menit lagi Bapak tunggu, sambil Bapak persiapkan dulu. Ainal, Pak. Ainal mana? Yang lain usahakan ya audionya terhubung. Rina Maulida. Oke, siapa lagi? 11 orang. 2 menit lagi Pak tunggu ya kawannya. Ntar lo. Ainal dah, Pak. Reza apa? Ainal Ainal dah, Pak. Mardiah udah suaranya ada. Pak, Willy mau gabung. Terus Halo. Woi. kalau yang tidak ada jaringan boleh numpang sama kawannya atau di sekolah aja boleh. Nggak ada paksaan harus apa? Oke. Udah ya? Ya, Pak. Reza Rifandi tadi mana hilang? Oke, bismillahirrahmanirrahim. 9:09, 1 menit lagi kita mulai. Ini anak bapak yang masih pakai nama HP. Ini siapa anak bapak? Allahu Akbar. Nih, siapa namanya? Salsabila, Pak. Apa? Salsabila. Nuri Salsabila. Nuri Salsabila. Kenapa nggak dikasih namanya? Nuri. Nuri. Oke, dah. Kita mulai ya. Udah gabung tuh Willy. Udah 9:10. Artinya tinggal 30 menit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan belajar dari rumah atau PDR mata pelajaran biologi kelas 10 MIA 1. Jadi pada hari ini Bapak akan melanjutkan itu ntar ya. Bapak matikan dulu suaranya yang mengganggu. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini kita review dulu sejenak tentang tugas-tugas kemarin dan nanti ada materi hari ini. Oke. Sebelumnya Pak sampaikan kepada ketua kelas coba dengar Ketua kelas, Il.
Ya Pak. Oke, jadi jumlah siswa sekarang di kelas 10 MIA 1 itu berjumlah 30 orang. Nah, kemarin kan di daftar Udah nambah nama. satu Pak. Oke, nambah 1 Reza Rifandi. Nomor absen 22 ada sekarang. Itu bukan keputusan Bapak, tapi Bapak cuma terima dari sekolah. Jadi apapun keputusan sekolah, Bapak kalau udah dikasih sama sekolah ya masuk, kalau keluar ya keluar. Itu sekolah, bukan wewenang kita. Udah ya. Jadi nanti Ya, Pak. kalau Baik. belum masuk dia di di grup-grup WA Grup. yang lain, tolong kamu masukkan. Nah, kalau Bapak lihat di grup kelas dia sudah ada, tapi memang tidak aktif. Cuma lihat aja dia. Kemarin sudah dipanggil, sudah Bapak panggil dan ditemukan sama Pak Yanto, ada tugas, rupanya sampai sekarang belum ketemu sama Bapak tugas yang mana. Artinya nanti kita lakukan pemanggilan orang tua. Oke, berikutnya Bapak sampaikan juga sama anak Bapak, untuk tugas kalian gimana, ada masalah? Kita review dulu yang kemarin. Ada masalah? Ada masalah? Ujian oke ya? Oke, Sudah selesai semuanya. kita lihat dulu sebentar supaya tidak ada lagi keraguan. Oke, absensi kita lihat ya, nggak usah ada yang ribut. Nih, yang 4 kali ini insya Allah sedang diproses pemanggilan orang tuanya, seperti Aida, Fadil, siapa lagi? Fitria Wulandari. Pokoknya yang 3 atau 3 sampai 4 nih. Muhammad Sibli. Ini memang harus dilakukan proses dengan orang tuanya. Naila Ulfa, Najma kemarin sudah panggil. Alangkah lebih baiknya dipanggil juga orang tuanya. Rauza Tulusna, Reza Rifandi. 4 kali. Kemudian ini bisa kalian cek sendiri. Kemudian nilai juga ada yang mengumpulkan, ada yang tidak. Karena kemarin sekolah minta mana yang mengerjakan tugas, mana yang tidak. Sudah Bapak kasih namanya. Seperti Aida, Fadil, Muhammad Sibli, Naila Ulfa. Siapa lagi yang kosong-kosong nih? Oke. Itu untuk tugas kognitifnya ya. Kemudian untuk praktikum, kira-kira ada masalah? Sudah selesai praktikumnya semua belum? Lagi jalan ya? Lagi jalan Pak. Oke, Lagi diproses. praktikumnya Bapak tidak kasih deadline dulu karena memang praktikumnya sedikit lama. Silahkan kalian bereksperimen di rumah menjadi seorang peneliti yang baik dan jangan kalian memanipulasi data, lupa data, dibuat data asal-asalan, nanti hasilnya akan bahaya, berbeda. Kemudian berikutnya untuk minggu ini ya, kita masuk ke KD baru, kompetensi baru. Jadi nanti Bapak sampaikan saja materinya secara online ini. Ya. Nampak PowerPoint Bapak? Jelas PowerPoint Bapak semua? Oke ya? Jelas. Oke. Jadi Bapak sampaikan aja materinya secara daring. Jadi untuk pertemuan kali ini kita rangkap materinya KD 3.2 dan KD 3.3. Jadi di buku, kalau kalian punya buku biologi itu bab 2. Bab 2 keanekaragaman hayati. Di sana dalam satu bab itu terdapat 2 KD mengenai keanekaragaman hayati dan klasifikasi makhluk hidup. Dan nanti Bapak sampaikan juga yang terlibat nanti di KD berapa ya? KD 3. Nah, nih. Oke, kelompoknya yang ditunjuk di KD 3.2 dan 3.3, Bapak harap semua wajib tampil. Mulai dari Desma sampai M Sandi. Jadi materinya boleh kalian pilih dari sub materi tersebut atau mau nampil semua juga boleh. Jadi materinya tidak Bapak batasi. Yang jelas kalian bisa tampil dalam menyampaikan materi tersebut baik dalam KD 3.2 dan KD 3.3. Oke, jadi materinya sudah Bapak sediakan juga di webnya. Di web sudah ya. Tinggal kalian buka Bahan Ajar Biologi kelas 10 semester 1.
Tinggal nanti kalian ambil KD 3.2. Di sana sudah ada PowerPoint. Jadi PowerPoint ini merangkup 3.2 dan 3.3. Jadi dia dalam satu bab terdapat 2 KD. Ada dari Mass Media ataupun Irama Media. Irama Media. Oke. Tadi ada yang mau masuk. Oh, ini 3 orang mau masuk. Oke. Lanjut. Kita kembali ke yang mau mengaktifkan audio boleh. Ya. Yang mau mengaktifkan audio boleh, tapi jangan ribut. Kalau ribut rasanya matikan aja audionya. Oke ya. Berikutnya kita lanjut ke PowerPoint tadi. Ya, Bapak masuk PowerPoint. Oke. Jadi KD-nya KI dulu ya. Kompetensi intinya sama dengan materi memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan sampai nanti minat untuk memecahkan masalah. Ini sama dengan KD sebelumnya, KI sebelumnya. KD-nya udah Pak sampaikan tadi. KD-nya ada 2 KD, menganalisis berbagai tingkat keanekaragam hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya, Oke, ini double ya. Oke. 3.3 menjelaskan prinsip klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom. Oke. Yang ribut siapa? Bentar ya. Willy, tolong matikan audio dulu Willy. Oke, dah. Bapak lanjutkan. Kemudian indikatornya yang perlu kalian pelajari ini. Oke. Membedakan antara keanekaragaman hayati, gen, jenis, dan ekosistem, klasifikasi 5 kingdom, dan menjelaskan keanekaragaman hayati Indonesia, serta pelestarian dan pemanfaatannya. Oke. Jadi Bapak jelaskan, sekalian kalian menjawab juga ya. Perhatikan gambar berikut. Oke. Sudah nampak? Gambarnya? Nampak. Nampak ya? Oke, anak Bapak. Kalau sudah nampak, bentar ya. Coba siapa ya? Usmal Anum. Usmal. Iya, Kak. Oke, itu gambar apa Usmal? Kata. Apa? Kata. Kata. Kata apa lagi? Apa gitu? Apa? Oke. Kata juga. Kata juga. Kata apa bapaknya? Oke. Lanjut dulu. Apa yang Usmal ketahui tentang hewan ini? Apakah dari keempat hewan tersebut memiliki perbedaan? Memiliki Apa bedanya? Dalam bentuk fisik, Pak, beda. Fisik, oke. Ilviansah, apa kira-kira? Pak. Pernah dengar kodok? Pernah. Kata sama dengan kodok? Sama. Sama, oke. Sama. Kata dengan kodok sama ya? Iya, Kak. Iya. Yakin? Oke. Yakin. Apakah kata dengan kodok itu satu spesies? Ya. Belum tahu, Pak. Oke ya. Jadi kata dan kodok itu secara umum beda-beda dan spesiesnya pun beda-beda. Ini yang ditampilkan dalam gambar itu boleh kalian bilang kata ataupun kodok. Ya, kalau kodok secara umum dia lebih aktif di bawah, artinya tidak meloncat terlalu tinggi. Ini gambar 2 ini boleh dibilang itu kodok itu. Sedangkan kata dia lebih aktif meloncat dengan Dalam tungkai yang air. panjang. Nah, kodok. Nah, jadi kalau malam-malam Bentuknya yang lebih sering kecil, kalian Pak, ya? lihat itu adalah kodok itu. Sedangkan kata itu yang sering kalian temui di sawah itu, yang loncatnya tinggi Iya, Pak. sekali. Dan spesiesnya pun Di air. jelas beda, tidak sama. Oke, kita lanjut. Oke, persamaan dan perbedaan makhluk hidup tersebut merupakan bentuk dari keanekaragaman hayati. Oke, nggak usah jauh-jauh lah. Oke. Nah, jadi keanekaragaman makhluk hidup meliputi hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Oke, coba lihat dulu. Semua perhatikan anak Bapak. Di sini anak Bapak yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Coba lihat apakah wajahnya sama semua?
Enggak. Enggak, beda. Beda apa bedanya? Contoh, si Fatimah dengan si Nuri. Bedanya apa? Salsabila dengan Husnal. Rina Beda dengan mamanya, Ariana. Pak. Apakah kalian itu satu spesies atau beda spesies? Beda. Satu spesies. Spesiesnya. Oke, Bapak tanya dulu. Siapa ya? Salbila. Salbila spesiesnya apa, Salbila? Spesiesnya. Nama spesies kamu apa? Contoh, pernah dengar nggak? Dalam biologi, setiap makhluk hidup itu diberi nama dengan nama spesies dalam bahasa ilmiah atau bahasa Latin. Contoh, padi nama ilmiahnya adalah Oryza sativa. Ya, padi nama ilmiahnya Oryza sativa. Contoh, kelapa nama ilmiahnya Cocos nucifera. Kalau harimau nama ilmiahnya Panthera tigris. Kalau manusia nama ilmiahnya apa? Nama ilmiah itu adalah nama yang berlaku. Contoh, di Indonesia berlaku itu, di Amerika sama, di Jepang sama, di Cina sama. Artinya apa? Dia berlaku di seluruh dunia. Kalau kamu bilang nama ilmiah ini ke orang Jepang, dia tahu Cocos nucifera itu adalah kelapa. Ya. Apa nama ilmiah manusia? Kita manusia nama ilmiah apa? Belum tahu, Pak. Nggak tahu. Oke, pernah dengar Homo sapien? Pernah. Oke, jadi manusia itu nama ilmiahnya adalah Homo sapien. Sapien. Apakah Bapak Homo sapien? Kalian apakah Homo sapien juga? Iya. Ya, oke. Artinya kita satu Spesies. Oke, satu spesies. Walaupun satu spesies, apakah bentuknya sama? Tidak. Tidak. Beda. Oke. Tidak, artinya walaupun kita tinggal di Indonesia, tinggal di Aceh, sama-sama Homo sapien, tetapi bentuknya atau fenotipnya berbeda. Beda. Artinya apa? Terjadi keanekaragaman tingkat. Oke, keanekaragaman itu ada 3. Ada keanekaragaman tingkat gen, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem. Apabila keanekaragamannya terjadi dalam spesies yang sama, contoh Bapak sama Ilvian atau M. Sandi, sama Willy, sama-sama Homo sapien, tetapi bentuknya beda. Artinya Beda. keanekaragaman tingkat apa? Tingkat gen. Oke, kita lanjut materinya dulu. Oke. Jadi keanekaragaman makhluk hidup itu meliputi hewan, tumbuhan, dan organisme. Dan keanekaragaman itu dibagi menjadi 3. Ada tingkat keanekaragaman tingkat tingkat gen, kemudian tingkat jenis, oke, tingkat ekosistem. Bapak beda sama kalian, artinya kita mengalami keanekaragaman tingkat gen. Kemudian, nih keanekaragaman tingkat gen contoh seperti ini. Ini apa, gambar apa? Saya lihat. Kelapa. Sawit. Apakah kelapa yang kalian lihat itu sama semua? Enggak. Oke. Beda. Contoh ada kelapa di rumahnya, sama kelapa yang ada di kebun orang. Apakah sama kelapanya? Sama Tidak. tapi beda. Oke. Kalau dia sama-sama Cocos nucifera, tetapi dia beda, artinya keanekaragaman tingkat gen. Tapi kalau contoh, ada kelapa muda atau kelapa hijau, ada kelapa sawit, ada kelapa kopior, ada kelapa gading, ada sama-sama kelapa, tetapi spesiesnya beda. Keanekaragaman tingkat spesies. Contoh harimau dengan apa lagi? Harimau dengan singa, apakah satu spesies? Enggak, beda. Oke. Untuk membuktikan bahwa makhluk hidup itu adalah satu spesies atau tidak, caranya adalah dengan cara mengkawinkan. Contoh, apakah mau harimau dengan singa dikawinkan? Enggak. Oke. Mau nak? Atau manusia dikawinkan dengan gajah, bisa nak? Enggak. Oke. Artinya apa? Seandainya dikawinkan, dia tidak akan menghasilkan keturunan. Contoh, gajah dikawinkan dengan buaya. Tidak bisa. Enggak juga, Pak. Jadi dia bukan satu spesies. Ini Sama-sama, keanekaragaman Pak. ini merupakan contoh keanekaragaman yang terjadi pada pohon
kelapa. Kelapa. Dasar terjadinya keanekaragaman itu adalah tidak ada individu yang mempunyai susunan faktor genetik yang sama. Genetik yang sama. Orang kembar saja tidak sama persis tuh. Ada bedanya. Ada nggak kawannya yang kembar? Ada. Ada nggak? Kira-kira apanya yang beda? Contoh wajahnya mirip. Kira-kira apanya yang pasti beda? Sikapnya. Ada nggak? Si Delva adiknya kembar ya? Iya. Oke. Pak. Walaupun secara umum dia sama, apa yang beda? Ada nggak bedanya? Sifatnya. Oke. Secara fisik ya, kalau kita lihat secara fisik, salah satu yang paling beda itu adalah coba lihat sidik jarinya. Sidik jarinya tidak akan sama walaupun dia kembar. Iya, Pak. Oke, sidik jarinya beda. Tidak ada manusia yang di dunia ini yang punya sidik jari yang sama, walaupun dia kembar, identik ataupun fraternal. Oke, lanjut. Berikutnya keanekaragaman tingkat jenis. Di sini ada gambar apa? A. Harimau. A harimau, B. Singa. B singa. Kucing macan. Kucing. D. Macan. Tutul. Apa? Macan. Macan tutul. Macan tutul tutul. atau citah ya. Oke. A Iya. itu nama ilmiahnya siapa yang tahu? Nama ilmiah ya hewan A. Panthera. Hewan A, Panthera tigris. Panthera Oke. tigris. Panthera tigris itu nama ilmiah Tigris. dari harimau. B. Panthera leo. Leo. Panthera leo nama ilmiah dari singa. C. Singa. Panthera Panthera pardus. Apa itu Panthera pardus C? Itu kucing. Macan tutul. Kucing ya, yang C kucing bukan macan tutul. Panthera onca. C. Apa? Felis ya? Panthera onca. Felis catus boleh, Felis silvestris boleh, Felis domesticus boleh. D. Panthera orca. Orca ya, atau macan tuh? Onca. Macan tutul. Oke. Gambar di samping merupakan salah satu contoh keanekaragaman hayati tingkat jenis yang terjadi pada keluarga kucing. Kucing. Walaupun dia sama-sama kucing, apakah dia bisa dikawinkan? Tidak. Bisa. Kucing umum Enggak. dikawinkan dengan singa, apa yang terjadi? Enggak, Mati Pak. kucingnya, Pak. Mati dimakan mungkin ya. Jadi walaupun dia satu keluarga kucing, tetapi dia bukanlah satu spesies. Spesies. Oke. Kemudian keanekaragaman tingkat jenis itu ciri-ciri fisiknya, bentuknya, ukuran, warna, kebiasaan hidup. Bila mana dua makhluk hidup disebut berbeda jenis. Oke. Keanekaragaman tingkat ekosistem ini Bapak yakin kalian mudah pahamnya. Contohnya adalah keanekaragaman yang apa nih? Ekosistem Laut. ekosistem terumbu karang. Oke. Terumbu karang. Terumbu karang. Yang B Sawah. ekosistem ya sawah. Alam. Gambar di samping merupakan salah satu keanekaragaman ekosistem, yaitu ekosistem bahari atau laut dan ekosistem Sawah. Oke, walaupun dia sama-sama ekosistem, tetapi makhluk hidup yang ada di tempat tersebut tidak Beda. sama. Oke, tidak sama. Walaupun dia diisi oleh makhluk hidup. Sangat gampang sekali nih ekosistem. Komponen ekosistem itu meliputi ada komponen biotik dan komponen biotik. Apa itu biotik? Biotik adalah komponen hidup atau makhluk hidupnya, sedangkan abiotik adalah komponen lingkungannya seperti udara, air, cahaya, suhu, kelembapan, topografi, dan lain-lain. Oke, berikutnya keanekaragaman ekosistem. Oke. Perubahan interaksi antara komponen biotik sehingga menghasilkan hubungan tertentu. Contoh ekosistem lainnya yang terdapat di lingkungan sekitar Anda. Kira-kira apa lagi? Selain laut dengan sawah, ekosistem apa yang ada di Labuan Haji? Apa? Gunung, Pak. Ekosistem Sungai. gunung. Apa lagi? Sungai. Adakah gunung di Labuan Haji? Ada. Gunung nggak ada di Labuan Haji ya. Yang ada cuma perbukitan.
Nah, walaupun kalian punya Gunung Piatu itu bukanlah gunung, tetapi itu secara topografinya disebut dengan bukit, bukan gunung. Apalagi yang ada ekosistemnya? Ada terumbu karang, Sungai. laut, ada Danau. ekosistem danau ada? Danau. Ada danau. Di sini ada danau, Pak. Oke, Di di sana ada. Labuan Haji Bapak tanya dulu. Nggak ada, Pak. Nggak ada di Aceh? Nggak ada, Pak. Nggak ada danau di Aceh? Ada di Danau Toba. Di Aceh Bapak tanya. Laut Tawar, Pak. Laut Tawar. Ah, danau laut tawar itu atau di Takengon ya. Oke. Iya, Pak. Ekosistem kolam, ekosistem sungai, atau yang lainnya seperti ekosistem waduk, ekosistem rawa, atau ekosistem muara. Sabana, banyak. Pak. Nah, sabana, savana, taiga, tundra dan lain-lain. Oke ya. Lanjut. Ya. Lanjut kita ke KD 3.3 tentang klasifikasi makhluk hidup. Oke. Bapak tanya dulu semua, anak-anak Bapak. Dulu di SD kalian belajar sama gurunya kalau makhluk hidup itu ada berapa kelompok? Secara umum makhluk hidup itu ada Tiga, Pak. apa itu yang Tiga. tiga? Hai. Apa yang tiga? Manusia. Manusia, Manusia, hewan dan tumbuhan. hewan dan Manusia, hewan, dan tumbuhan. manusia, hewan dan tumbuhan. Oke. Di SMA teori itu tidak kita pakai lagi. Ya. Jadi makhluk hidup secara umum berdasarkan dasar-dasar klasifikasinya dibagi menjadi beberapa kingdom. Contoh. Oke. Siapa itu? Bentar ya. Ainal ya. Ntar kita mod dulu Ainal. Oke. 10 menit menuju mati. Nanti kalau habis kita lanjut lagi ya. Berikutnya mana tadi? Jadi berdasarkan klasifikasinya meliputi persamaan dan perbedaan. Ada morfologi, fisiologi, dan anatomi. Oke. Takson. Nah, jadi dalam pengelompokan makhluk hidup itu dibedakan menjadi takson-takson atau kelompok. Jadi kelompok makhluk hidup itu secara umum ada tingkatannya, ada kingdom, ada divisi, ada kelas, ordo, familia, genus, dan spesies. Oke. Spesies. Tingkatan klasifikasi. Contoh manusia. Manusia nama spesiesnya tadi apa? Manusia spesiesnya Homo sapien. Homo sapien. Genus kita manusia adalah Homo. Familianya adalah Hominidae. Ordonya adalah apa ordonya? Ordo manusia? Apa? Hilang. Penjelasan yang manusia tadi, Pak. Oke, manusia. Oke, jadi manusia itu masuk dalam kelompok kingdom animalia atau kingdom hewan. Nanti kita jelaskan. Kita lihat dulu. Nah, nih. Nah, jadi menurut para ahli, makhluk hidup itu dibedakan menjadi 5 kingdom. RH Whitaker. Jadi dia mengelompokkan makhluk hidup itu, kalau di SD kalian kelompokkan ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi kalau di SMA kita belajarnya kita kelompoknya lebih besar lagi. Oke. Jadi kelompoknya ada kelompok 5 kingdom. Jadi ada kelompok Monera atau makhluk hidup sederhana bakteri, Protista, Plantae, Animalia, dan Fungi. Oke, kita lihat dulu. Jadi kalau di buku ada juga kingdom Monera, kingdom Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Oke, jadi manusia masuk dalam kelompok kerajaan. Kingdom itu artinya kerajaan. Kerajaan apa? Apakah kerajaan hewan, kerajaan tumbuhan, kerajaan jamur, kerajaan Protista, atau kerajaan Monera? Jadi kita ini mirip. Nah, coba lihat hewan, lihat tumbuhan. Kira-kira manusia ini mirip hewan atau mirip tumbuhan? Hewan. Mirip ya? Nah, mirip hewan. Bapak bukan bilang manusia itu hewan, bukan. Secara morfologi, anatomi, fisiologi, manusia itu Hampir menyerupai. menyerupai hewan. Oke.
Atau menyerupai tumbuhan? Ada nggak manusia yang menyerupai tumbuhan? Enggak, Pak. Mungkin bisa berfotosintesis dia dan lain-lain. Oke, lanjut. Kemudian klasifikasinya, oke. Ada sistem artifisial, ini kita jelaskan nanti ya. Karena waktu kita terbatas. Contoh, ini tata cara nama tumbuhan dan hewan. Menurut Carolus Linnaeus atau Bapak Taksonomi, mengembangkan sistem nama itu menjadi tata nama binomial nomenklatur. Jadi cara pemberian nama sebuah pada makhluk hidup itu pertama, satu, menggunakan bahasa Latin atau yang dilatinkan. Jadi untuk pemberian nama makhluk hidup itu di dunia diakui dengan pemberian nama Latin. Jadi kalau kalian bilang sama orang Jepang, sama orang Indonesia, sama Amerika, Inggris, namanya dipakai, nama persatuannya adalah bahasa Latin. Nah, bukan bahasa Aceh, bukan bahasa Jamu, bukan bahasa Indonesia, atau bahasa Inggris atau Jerman, bukan. Tetapi yang digunakan adalah bahasa Latin atau yang dilatinkan. Kemudian nama ilmiah itu terdiri dari dua dua kata. Suku kata. Kata pertama menunjukkan genus, kata kedua menunjukkan spesies. Contoh manusia, genus kita adalah Homo, spesies kita adalah sapien. Oke. Nama genus diawali dengan huruf besar, sedangkan nama spesies diawali dengan huruf kecil. Contoh, kedua nama diberi garis bawah atau terpisah atau dicetak miring. Jadi penulisan nama ilmiah ini ada aturannya. Boleh di garis bawah seperti ini, garis bawah pisah atau dibuat miring, italik atau miring. Huruf pertamanya dibuat huruf besar. Selebihnya huruf kecil. Jadi huruf pertamanya saja yang besar, sedangkan huruf yang lain adalah huruf kecil. Itu cara. Jadi contoh kalian membuat Homo sapien. Jadi H-nya besar, O-M-O-nya kecil, sapiennya kecil. Lanjut. Contoh tata nama. Nah, ini apa? Pernah lihat? Equisetum debile. Ini adalah paku ekor kuda. Pernah lihat? Ekor kuda. Enggak Pernah ya? Enggak, Oke, Pak. jenis paku-pakuan nih. Contoh namanya Equisetum debile, genusnya Equisetum, familianya Equisetaceae, ordonya Equisetales, kelasnya Equisetinae, divisinya Sepnopita. Kingdomnya apa? Kingdomnya adalah? Penopita. Kingdomnya? Plantae. Atau bahasa Indonesianya adalah? Tumbuhan. Oke, jadi animalia itu hewan, plantae tumbuhan, fungi jamur, monera itu adalah kelompok bakteri, protista adalah makhluk hidup sederhana. Oke, lanjut. Tata cara. Ini contoh. Kita ngasih nama nih. Pemberian nama ada harimau. Spesiesnya apa? Felis tigris. Oke, Felis tigris. Ada juga Felis. Familianya Felidae. Ya. Ini bukan Felis ya. Panthera nih. Mungkin ada juga spesies lain yang Felis tigris. Kita nggak tahu. Jelas ini ada Felis tigris atau Panthera tigris. Kalau Panthera genusnya Panthera, kalau Felis genusnya Felis. Ini Felidae sama. Ordonya Carnivora. Apa itu Carnivora? Apa itu Carnivora? Hewan daging. yang memakan Ya, daging. makhluk hidup atau hewan pemakan daging. Daging. Mamalia? Hewan yang berana. Oke. Menyusui atau makhluk hidup atau hewan yang memiliki kelenjar mamae atau kelenjar susu. Kemudian filumnya adalah Chordata atau pada fase embrionya dia memiliki cikal bakal tulang belakang. Kingdomnya adalah animalia. Lanjut. Oke. Identifikasi. Ini kunci identifikasi. Kita skip saja dulu. Keanekaragaman Indonesia. Jadi tidak semua Pak sampaikan ya. Keanekaragaman Indonesia. Oke. Terakhir, pertanyaan Bapak. Ini untuk keanekaragaman. Kita mengetahui Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang sangat banyak. Oke ya.
Ya, Pak. Tahu semua? Sekarang pertanyaan Bapak Tahu. untuk anak-anak Bapak semua yang merasa bisa. Siapa yang bisa menyebutkan keanekaragaman atau hewan langka yang dimiliki oleh Aceh atau khas Aceh? Cuma tahu harimau Harimau Sumatera. Sumatera. Apa? Harimau Aceh. Sumatera. Khas Aceh. Ada di Aceh, di provinsi lain nggak ada. Bapak kasih contoh. Contohnya ya. Contohnya komodo. Ya. Komodo itu khas dari NTT. NTT. Yang ada cuma di Pulau Komodo. Di NTT. daerah lain nggak ada. Komodo nggak ada di Aceh. Itu khas namanya atau endemik. Cuma dimiliki oleh daerah tersebut, di daerah lain tidak ada. Kalau Aceh adakah Ya. punya hewan atau tumbuhan khas? Ada? Itu Pak. Apa? Ada. Bunga refleksia. Bunga rafflesia. Itu Pak. Bunga rafflesia itu adalah tumbuhan khas dari Bengkulu, bukan Aceh. Oh. Marah orang Bengkulu nanti dibilang rafflesia. Bunga mawar, Pak, dari Aceh. Oke, ini Banyak ini. ntar ya. Bunga selanga, Pak. Ntar dulu satu menit mesti ya nih kita nanti kalau keluar kalian masuk lagi ya. Ini sudah mau penghabisan. Ya. Nanti kita sambung 10 menit lagi, nggak lama-lama. Reza udah gabung lagi, nanti Reza masuk lagi dah. Semua masuk ya. Ini mau Ya, Pak. karena sudah 40 menit. Kita sambung 10 menit lagi untuk penutup. Kita tunggu dulu. Ini hitung mundur. Kalau keluar silakan masuk lagi. Baik, Pak. Oke, ntar ya. Daripada terputus nanti ngomongnya